Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Jadi agak terpotong pada saat buku besar, tapi saya asumsikan semua sudah paham bagaimana membuat buku besar. Nah, kita akan lihat apakah buku besar kita sudah benar atau belum. Ya, nah caranya gimana? Caranya kita identifikasi apakah semuanya sudah terisi ataukah ada yang belum. Ya. Nah, terlihat di sini yang masih kosong piutang. Nah, ada kemungkinan input terakhir tentang pendapatan piutang tanggal 30 Januari belum masuk. Oke, kita coba masukkan dulu ya. Nah, tanggal 30 Januari ada piutang sejumlah 4 juta. Oke, kemudian dia pendapatan makanan ya, pendapatan makanan 30 Januari sebesar 4 juta. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Kita masukkan tiap saldonya, kita tandain saldonya ya. Terakhir nih, saldo terakhirnya kita kasih warna kuning, buku besar piutang 4 juta, ruko dibagi muka 12,5 juta, alat 11.700.000, kemudian kendaraan 11 juta. Nah, kemudian hutang di sini ada 10 juta, modal 26 juta. Nah, kemudian makanan, pendapatan makanan 18,4, minuman 10,5, biaya bahan baku 11, marketing, gaji ya. Kemudian pemeliharaan 1,7. Oke, nah sekarang kita coba buat neraca dan laporan laba ruginya. Neraca ya, ini neracanya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini laba rugi. Di sini kita buat laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi oke, di sini ada pendapatan makanan, pendapatan minuman. Bentar, kasih garis dulu. Nah, kemudian nanti ada jumlahnya berapa ya, jumlahnya berapa. Kemudian di sini ada biaya apa aja, kita lihat di buku besar. Biaya bahan baku, marketing, gaji, pemeliharaan. Nah, biaya bahan baku, biaya marketing, biaya gaji, biaya pemeliharaan. Oke, udah ya. Nah, terus komponen neraca. Nah, jadi sebenarnya ini tektokan antara neraca dengan buku besarnya. Jadi semua yang ada di buku besar harus masuk. Ya. Nah, berarti kan ada kas, piutang, ruko dibayar di muka, alat, kendaraan. Nah, ini kita masukkan. Ya. Ada kas, piutang, ruko dibayar di muka. Oke. Ya, kemudian ada alat, ada kendaraan.
2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen ya. Kita lihat kas, piutang, tukar menukar, alat kendaraan. Kemudian di sebelahnya ada utang, hutang, dan modal. Oke. Nah, nanti jumlahnya di sini nih. Jumlahnya kita cek apakah sama kanan dan kiri ya. Jumlah. Oke. Nah, udah nih, komponen udah kita cek, udah sama. Ntar ini saya bikin ke tengah supaya enak lihatnya. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya sangat sederhana. Kita tinggal memasukkan angkanya. Nah, karena kita pakai Excel, maka kita pakai link sama dengan. Jadi tinggal tulis sama dengan. Nah, kita ke saldonya. Klik enter. Udah langsung 8.400.000 masuk sini. Ya, piutang sama dengan, kita cari saldonya, saldo piutang. Nah, masuk ya. Ruko masuk sudah. Alat masuk ya. Kendaraan udah masuk semua. Nah, kemudian kita sum. Ini tanda sum 47.600. Apakah ini benar? Saya belum tahu. Nah, jadi kita proses mengerjakan sambil ngecek kebenarannya. Oke, hutang. Mana ya hutang? Nah, ini dia. 10 masuk. Modal. Nah, kita sum. (36) beda ya. Oke, tunggu karena kita belum selesai mengerjakan laba rugi. Pendapatan makanan. Nah, kita masukkan dulu pendapatan makanan 18. Oke, pendapatan minuman. Nah, berarti total pendapatan berapa nih? 28. Oke, kita kasih border. Ya. Biaya bahan baku berapa ya? Kita coba cari. Sini. 6,5. Nah, otomatis masuk di sini minus harusnya, ya. Karena pakai link sama dengan. Setelah itu marketing. Ya. Setelah marketing, gaji. Setelah itu pemeliharaan. Mana pemeliharaan? Nah, ini. Nah, sehingga jumlah pendapatan maaf, jumlah biaya sebesar berapa? Sum negatif 12. Nah, kita kasih border juga sehingga terlihat di sini keuntungan, untung atau profit ya, sebesar berapa? Sama dengan pendapatan dikurangi biaya. Salah ya. Kenapa salah? Karena rumusnya tidak jumlah, tapi pendapatan plus biaya, karena biayanya udah minus ya. Jadi 16.600.000. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lihat 16.600.000 keuntungan ini harus ditambahkan kemana? Oh, ditambahkan ke modal ya. Berarti kita masuk lagi ke buku besar modal pada tanggal 31 Januari ya, ada keuntungan sebesar ke sini. Kita kasih link sama dengan juga 16.600.000. Nah, berarti saldo modalnya revisi nih
42.600. Berarti kalau kita masukkan di sini modalnya ada yang paling akhir 42.600. Oke. Ya, simsalabim ternyata tetap berbeda. Nah, ini adalah proses wajar. Oh, jadi berbeda nih. Kalau berbeda berarti ada yang salah. Kalau ada yang salah kita harus cari di mana salahnya. Nah, maka ada kemungkinan sesuai urutan proses. Pertama, ada buku besar yang tidak diinput. Kalau semua buku besar tidak diinput, berarti ada analisis transaksi yang terlewat, tidak dimasukkan ke buku besar. Nah, kira-kira di mana ya kesalahannya? Nah, baik, kita coba telusuri lagi satu persatu. Oke, nah, kita lihat lagi ya satu persatu. Oke, kas 15, modal 15 sudah. Kas 10, hutang 10. Kas 10, hutang 10. Dah. Kemudian kas 12,5, ruko 12,5 udah. Ya. Kemudian kas 7,5, alat 7,5 udah. Terus kas biaya bahan baku 3, makanan minuman 23. Kas bahan baku minus 3, makanan minuman 2, 3, makanan minuman 2,2, makanan pendapatan makanan 2,2, pendapatan minuman 2,9. Oke, coba ingat-ingat ya, bahan baku, pendapatan makanan, pendapatan minuman, makanan minuman. Nah, sekarang kita lihat di sini, bahan baku 3, pendapatan makanan 7, pendapatan minuman 3. Nah, tunggu ya, ada sebuah keanehan nih ya, pendapatan makanan 2, pendapatan makanan 2. 15 Januari pendapatan makanan 2, dicatat pendapatan makanan 2, pendapatan makanan 7. Deng dong. Nah, ketemu kita. Ternyata ada salah input di sini. Harusnya 2 juta menjadi 7 juta. Kita ubah dulu. Kita lihat apakah neraca kita sudah normal. Alhamdulillah. Berarti ternyata ketemu. Ya, tadi akibat kita salah input pada buku besar yang seharusnya 2 juta menjadi 7 juta. Nah, inilah neraca kita. Ya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Dan inilah laporan laba rugi kita. Alhamdulillah sudah pula kita selesaikan. Baik, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.